Oke, halo mahasiswa muda Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam formatif dan Islam historis. Apakah itu Islam formatif dan Islam historis? Islam formatif adalah Islam yang bersumber dari firman Allah, yaitu terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan itu tetap tidak akan berubah. Tidak akan sampai hari kiamat pun tidak akan berubah. Adapun Islam historis itu adalah Islam yang dianut oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan Islam itu sendiri. Nah, sejalan dengan pengelompokan Islam normatif dan Islam historis, ada pula ilmuwan yang membuat pengelompokan lain. Misalnya tokoh yang bernama Nasr Hamid Abu Zaid. Beliau mengelompokkan menjadi 3, yaitu pertama wilayah teks asli Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang otentik. Yang kedua, pemikiran Islam merupakan ragam menafsirkan terhadap teks asli Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan dapat pula disebut hasil ijtihad terhadap teks asli Islam seperti tafsir dan fikih. Dalam kelompok ini dapat ditemukan dalam empat pokok cabang, 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama hukum atau fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf atau mistik. Hasil ijtihad dalam bidang hukum atau fikih muncul dalam bentuk asli, yaitu fikih. Ketiga, praktek yang dilakukan kaum muslim dalam berbagai macam latar belakang sosial. Contohnya seperti praktek sholat 5 waktu, yaitu kaum Islam itu melaksanakan sholat yang mana prakteknya kedua tangan ini diletakkan dalam dada. Nah, itu merupakan kebiasaan yang terdapat di Indonesia, yang merupakan itu adalah syariat Islam, dapat syariat Islam. Kan tetapi di negara Pakistan, di wilayah Pakistan, Muslim di Pakistan itu mereka tidak memakai tangan, tidak meletakkan tangan di depan dada, melainkan saya kurang tahu sepertinya. Nah, itu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh kaum Pakistan itu sendiri, dan terdapat banyak kebiasaan lain yang dicontohkan dalam Muslim. Sementara Abdullah Said menyebutkan 3 tingkatan pula, tetapi dengan formulasi yang berbeda. Tingkatan pertama adalah nilai pokok dasar, asas kepercayaan, ideal, dan institusi. Tingkat kedua, penafsiran terhadap nilai dasar tersebut agar nilai-nilai dasar tersebut dapat dilaksanakan atau dipraktekkan. Adapun tingkat ketiga adalah manifestasi atau praktek berdasarkan pada nilai-nilai dasar tersebut yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, bahkan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Itu juga perbedaan terjadi karena perbedaan konteks dan budaya.
terhadap tingkat pertama ada persetujuan yang besar di antara Muslim, yaitu seperti keesaan Allah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, sumber dasar hukum Islam. Nah, dengan itu bahwa wajib sholat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, melakukan haji bila yang mampu, bahwa dan meminum minuman yang memabukkan itu adalah dilarang. Dan terakhir bahwa berbuat zina adalah dilarang juga. Sementara pada tingkatan kedua ada perbedaan pendapat di kalangan Muslim, seperti sentuhan para kaum laki-laki dengan kaum perempuan yang bukan mahramnya, atau mungkin sama mahram tapi dilarang, sama jenis, karena mungkin di pikiran masyarakat itu apalah najis atau mungkin asmughalazah atau yang lainnya. Dan sentuhan itu mereka memikirkan akan menyebabkan batalnya wudhu ketika. Nah, di sisi lain ulama lain berpendapat bahwa sentuhan yang membatalkan wudhu adalah sentuhan para suami dan istri, yaitu istilahnya jima. Pada tingkat ketiga dicontohkan oleh Abdullah Said dengan warna dan model pakaian yang dipakai untuk sholat, yaitu seperti kaum perempuan ketika sholat ada yang memakai baju apa adanya, ada yang memakai cadar mungkin. Nah, itu sangat berbeda-beda dari model warna dan pakaian, termasuk ajaran dasar Islam menurut Abdullah itu adalah mengakui keesaan Allah dan juga menegakkan keadilan ekonomi dan sosial. Ya, mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan, yang bisa saya jelaskan mengenai Islam normatif dan historis. Apabila ada salah kata dan kalimat yang kurang baik, yang kurang enak, yang melibet-libet, saya maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe dan like atau komen, karena sini akan membantu saya dan itu semua tidak berbayar, semua gratis. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.